Allah menciptakan apapun berderajat masing-masing. Baik itu tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, logam-logam, binatang-binatang, kayu-kayuan. Derajat masing-masing itulah yang disebut semula jadi. Jadi tuan-tuan guru kita dulu itu banyak sakti bukan saja karena lelaku yang mereka kerjakan, tapi juga lebih banyak dari barang-barang semula jadi ini. Tongkat kayu bana, ini kebetulan ini salah satu barang semula jadi itu. Baik, buat sahabat semua, mari tetap kita lakukan apa yang ingin kita lakukan. Jika keinginan kita itu untuk mencerdaskan masyarakat, mari kita lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jika yang ingin kita lakukan itu adalah kebaikan, mari apa saja yang ingin kita lakukan. Ketika yang ingin kita lakukan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, maka lakukanlah itu. Jangan pernah dengar apapun kata orang. Di suatu tempat, di suatu saat, dan di mana saja akan selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Baik kita membangunkan gunung emas bagi mereka, maka mereka tetap tidak akan suka. Komentar miring akan tetap ada. Oke sahabat semua. Baik sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Baik sahabat, seperti biasa saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, insya Allah dalam sekali seminggu saya akan membuat video tentang ilmu semula jadi ataupun barang semula jadi. Jadi orang-orang tua kita dulu, tuan-tuan guru kita dulu, kesaktiannya bukan saja berasal dari dia melakukan pertapaan atau belajar ilmu kebatinan kemana-mana, ilmu atau menjalani laku, tapi juga lebih banyak karena barang semula jadi atau ilmu semula jadi. Bahkan di Facebook saya pernah saya tulis, ya, dan di setiap pembelajaran di kelas saya selalu juga mengatakan ini, tapi agar jelas saya baca seperti yang saya tulis di Facebook saya. Allah menciptakan apapun berderajat masing-masing. Baik itu tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, logam-logam, binatang-binatang, kayu-kayuan. Derajat masing-masing itulah yang disebut semula jadi. Jadi tuan-tuan guru kita dulu itu banyak sakti bukan saja karena lelaku yang mereka kerjakan, tapi juga lebih banyak dari barang-barang semula jadi ini. Tongkat kayu bana, ini kebetulan ini salah satu barang semula jadi itu. Tongkat kayu bana. Jadi tongkat kayu bana ini tumbuh di hutan dan dia tumbuh tanpa bercabang. Ya, dia tumbuh satu, dan ketika kayu bana ini tumbuh, itu harimau di hutan itu berusaha untuk agar dia jangan hidup, jangan tumbuh kayu ini. Jadi harimau itu akan menggigit atau menggerogoti dengan kukunya bagaimana supaya kayu ini jangan tumbuh. Karena banyak dari barang-barang semula jadi itu binatang mengetahui khasiatnya, sehingga tuahnya itu bisa digunakan oleh manusia yang akan mencelakakan dirinya. Jadi dia berusaha untuk itu jangan tumbuh. Begitu juga kenapa kucing ketika melahirkan, ari-arinya langsung dimakan. Karena ari-arinya itu ada khasiat semula jadinya. Artinya, tak payah-payah kita membacakan wirid doa untuk sesuatu yang ada khasiatnya di ari-ari kucing ini. Memang ari-ari kucing itu sudah berkhasiat semula jadi seperti itu. Jadi insya Allah sahabat semua, dalam sekali seminggu saya akan memberi pengetahuan tentang apa-apa saja ilmu semula jadi itu. Dan saya akan memberikan rahasianya bagi sahabat-sahabat saya pengikut channel saya. Dan bagi yang belum mengikuti channel saya, silakan diikuti. Tujuannya agar ketika saya update soal pengetahuan, maka sahabat mengetahuinya. Jadi tolong dikasih loncengnya. Jadi ingat, saya mengajak untuk mengikuti channel saya bukan karena promosi channel saya, tidak. Karena saya membuat channel ini tidak bukan tujuannya adalah apa saja buah pikiran saya, apa saja pengalaman hidup saya di masa lalu, apa saja yang pernah saya lakukan dan bermanfaat untuk diri saya dan orang lain, itu saya bagikan melalui video di YouTube.
Jadi ketika ada sahabat mengatakan saya promosikan YouTube saya ini untuk tujuan agar banyak pengikutnya, agar banyak yang subscribe demi uang, itu salah besar. Kenapa? Ya tujuan awal saya seperti itu, tapi ketika nanti saya dapat uang dari YouTube, itu adalah efek samping. Atau itu mungkin juga akibat saya melakukan kebaikan melalui video saya ini. Bagaimana kebaikan itu? Seperti saya mengupas video settingan si Ujang, si Idris, yang pendukungnya mengatakan saya ingin terkenal, terus ujung-ujungnya minta di-subscribe. Bukan itu intinya. Jadi, buah pikiran saya, pengetahuan saya, dan apa yang saya ketahui, saya bergelut di bidang itu. Ketika ada kebodohan-kebodohan yang diperlihatkan orang, itu akan saya beritahu melalui YouTube saya. Bagi yang tidak mau subscribe, tidak masalah. Bagi yang tidak setuju dengan video saya apapun, juga tidak masalah. Bagi yang setuju dengan video orang lain yang pernah saya sentil, juga tidak masalah. Jadi bebas-bebas saja. Ya, itu sebabnya saya tidak terbebani. Ketika membongkar pembodohan-pembodohan, pembohongan publik, itu sampai manapun akan saya hadapi itu. Jadi jangan khawatir, anggap saya pansos segala macam. Saya ya seperti itulah. Jadi, jika ingin sahabat mendapat manfaat dari video-video saya, apalagi tentang ilmu semula jadi. Jadi, ilmu semula jadi adalah ilmu yang sahabat tidak payah-payah melakukan lelaku apapun, berpuasa atau apa, karena itu dia sudah semula jadi. Dia ada memang berkhasiat untuk itu. Dia berguna memang bertujuan untuk itu. Penasaran bukan? Insya Allah saya usahakan sekali seminggu saya akan buat begitu. Itu demi kemanfaatan untuk sahabat semua. Jadi, bukan demi apa-apa. Banyak. Kenapa Allah menciptakan benda-benda, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, barang-barang logam-logaman berderajat masing-masing? Karena ada gunanya dan ada gunanya itu diperuntukkan bagi kita manusia ini. Itu sebabnya kenapa akhirnya pesawat terbang ada. Itu terbuat oleh bahan-bahan yang memang telah Allah ciptakan, bertuah, berkarakter untuk bisa menjadi seperti itu. Jadi maknanya apa? Sebenarnya dari zaman awal belum ada manusia menciptakan sesuatu pun. Seperti menciptakan kapal terbang, belum. Hanya saja manusia berhasil mengungkap kegunaan benda-benda tersebut yang dipadukan dengan benda-benda ini, yang disatukan dengan benda-benda ini akhirnya menjadi pesawat. Begitu juga ramuan. Ketika manusia mengetahui rahasia tumbuh-tumbuhan ini, dengan tumbuh-tumbuhan ini, akhirnya dilakukan pengujian agar dosisnya menjadi tepat. Jadi ketika kita sudah tahu khasiat atau tuahnya benda-benda, tumbuh-tumbuhan, atau bahkan binatang atau diri kita sendiri, setelah tahu, ada tugas selanjutnya, yaitu menemukan cara memprosesnya, dan menemukan cara meracik, dan menemukan cara dosis yang tepat. Sehingga ketika kita menemukan dosis yang tepat dengan melakukan percobaan berulang-ulang, akhirnya kita mendapatkan dosis yang tepat, itulah yang akhirnya lahirlah sesuatu, penemuan sesuatu. Pesawat, handphone, atau apapun. Jadi penting diingat sahabat, manusia belum pernah menciptakan apapun, tapi yang jelas manusia menemukan rahasia-rahasia benda-benda yang akhirnya dengan dosis yang tepat, dengan ukuran yang tepat antara benda ini, akhirnya menjadi suatu benda yang bermanfaat. Jadi seharusnya, karena saya beragama Islam, seharusnya orang Islam harus menguasai hal-hal begini. Teknologi orang Islam harus menguasai. Jadi makanya ketika banyak video saya membahas pembodohan yang dibuat oleh orang-orang Islam sendiri, apalagi yang mengaku ustadz, saya marah sekali. Karena apa? Karena itu memundurkan kemampuan kita untuk menemukan sesuatu. Karena kita dibodoh-bodohin. Seharusnya kitalah yang, ya kita semua manusia ini berkompetisi untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Baik dia dari agama manapun. Tapi kita sebagai orang Islam itu, dalam agama kita disebutkan derajat manusia itu tergantung terhadap amal ibadahnya. Dan dinaikkan satu tingkat derajat orang yang berilmu. Makna orang yang berilmu itu apa? Orang yang telah mengetahui sesuatu dan pengetahuannya itu dibagi-bagikan kepada masyarakat banyak agar bermanfaat. Orang yang menemukan sesuatu akhirnya dia bisa menemukan sesuatu barang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi paham ya? Semua itu disebut ilmu semula jadi.
Baik akhirnya adanya pesawat itu diawali dari semula jadi. Akhirnya orang-orang kebatinan dulu, sakti segala macam itu dimulakan oleh ilmu semula jadi itu. Itu benda semula jadi itu. Penasaran bukan? Jadi tetap pakai intelektual kita, dengan intelektual lah maka kita bisa berkarya nyata di dunia ini dan karya kita bermanfaat buat orang lain. Dan ketika ada orang yang hanya mengandalkan pembodohan buat orang lain, karyanya itu tidak ada manfaat kepada siapapun kecuali hanya untuk dirinya sendiri karena dia membodohin orang lain, kecuali hanya bisa untuk memperkaya dirinya sendiri dan dia pasti menyusahkan orang lain. Jadi ingat cara buah pikiran saya. Jadi begitu sahabat, insya Allah pembahasan saya soal semula jadi, ya ini video memperkenalkan tentang semula jadi itu. Pembahasan pertama saya nanti adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa besok hari orang di daerah kita ada yang meninggal. Mistis bukan? Bagi seseorang yang awam terhadap sesuatu, maka sesuatu yang kelihatan tidak masuk akal bagi dia itu pasti dianggap mistik. Ya ketika orang yang sama sekali tidak memahami teknologi, ketika melihat pesawat terbang itu pasti dianggap mistik, pasti. Misal orang yang di pedalaman dia pasti anggap itu mistik. Sudah paham? Paham ya. Jadi apalagi masyarakat kita ini latar belakangnya memang sangat mistik. Jadi hal apapun yang dia belum pernah melihat dan dia tercengang terhadap hal tersebut itu sudah dianggap mistik. Oke? Mari bersama-sama kita belajar mencerdaskan masyarakat kita. Makna bersama-sama bagaimana? Bukan berarti hanya saya yang cerdas. Mari kita bersama-sama berbagi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat. Mari kita bersama-sama mencerdaskan diri kita dan masyarakat agar Indonesia ini menjadi mercusuar bagi dunia ini. Dan nasihat saya, ketika siapapun melihat sesuatu yang dia tercengang dengan sesuatu itu dan dia belum pernah melihat sesuatu itu, maka yang pertama harus dia mengucapkan kebesaran Tuhan dulu. Jadi yang pertama, jangan berpikir mistik, dia mengucapkan kebesaran Tuhan dulu. Seperti orang Islam, subhanallah. Dan setelah itu dia akan mengamati, kenapa dia bisa begini? Kenapa ini? Atau jika perlu dia langsung mendatangkan orang itu bertanya, agar dia mendapat pengetahuan yang hebat itu juga. Atau tidak memungkinkan menemukan orang itu, dia akan menganalisa, menyelidiki, mencari bahan-bahan, mencari data-data tentang hal tersebut, dan akhirnya nanti dia akan mengetahui. Paham ya sahabat ya? Jadi saya bukanlah siapa-siapa, saya juga bukanlah orang yang paling cerdas, tapi mari kita bersama-sama mencerdaskan diri kita dan masyarakat kita. Dan mari kita melihat segala sesuatu ketika tercengang. Iip. Jadi demikian sahabat, mohon maaf baterai saya habis, baterai kamera saya, jadi saya ganti dengan kamera ini. Semoga tunggu video saya tentang semula jadi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik sahabat, sukses bagi sahabat dan kita semua di sini. Sukses bagi negara kita. Mari kita maju bersama agar negara kita menjadi mercusuar dunia. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila.
Sukses buat sahabat semua dan sukses selalu buat negara kita. Amin.